Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Korwil Pendidikan Kecamatan Jeruk Lugi, yang saya hormati pengawas pendidikan agama Islam dan pengawas SD Kecamatan Jeruk Lugi, yang saya hormati pula Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Kecamatan Jeruk Lugi, khususon Ibu Atin Sukeksi SPD MPD Kepala Sekolah SD Negeri Mandala yang saya hormati, serta Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam se-Kecamatan Jeruk Lugi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan lancar dan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita, yang telah memberikan suri tauladan kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang istiqomah sampai saat ini, serta kita nantikan syafaatnya di hari yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan kali ini saya menyampaikan kultum dengan tema memaknai Idul Fitri. Alhamdulillah, kita berada di penghujung bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Telah kita ketahui bahwa di malam Hari Raya Idul Fitri seluruh umat Islam di penjuru dunia dari Sabang sampai Merauke melakukan takbir. Takbir itu juga bisa dilakukan dengan takbir keliling. Itu merupakan suatu adat yang masih saat ini masih berlaku di daerah kita. Takbir tersebut itu merupakan suatu bentuk rasa syukur kita, bentuk kegembiraan kita telah memenangkan ibadah 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini. Dalam bertakbir, kita mengumandangkan kalimat-kalimat takbir. Di antaranya kalimat takbir itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makna dari takbir itu adalah kita tunjukkan sebagai pengakuan atas kebesaran Allah. Kemudian tasbih, subhanallah, kita tunjukkan untuk mensucikan Allah. Kemudian ada tahmid, alhamdulillah, kita tunjukkan untuk Rahman dan Rohimnya yang tidak pernah pilih kasih kepada hambanya. Kemudian tahlil la ilaha illallah, kita lantunkan untuk memperkokoh keimanan kita bahwa Allah adalah zat yang maha esa. Allah adalah tempat kita satu-satunya untuk meminta. Hal itu sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 185. Walikul milul ngidata walituqabbirullaha ngala ma hadakum wa ngalallakum tashkurun, yang artinya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Hal itu juga diperkuat lagi dengan hadis Rasul yang bersabda, hiasilah hari rayamu dengan takbir. Ya, seperti itu. Kemudian ada filosofi yang lain tentang makna Idul Fitri, yaitu dari kata Idul Fitri itu tersebut. Kata id itu berasal dari kata ada yaudu,
yang artinya kembali. Sedangkan fitri artinya berbuka puasa untuk makan, atau arti kata yang lain bisa diartikan sebagai suci. Jadi di sini Idul Fitri artinya hari raya di mana umat Islam untuk kembali berbuka untuk makan setelah 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa. Kemudian arti dari Idul Fitri yang lain yaitu kita juga bisa mengartikan bahwa kita kembali suci dari segala dosa, dari segala kejelekan, dari segala keburukan selama kita lulus atau berhasil kita melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasul bahwa setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam bahasa Jawa, Idul Fitri itu disebut juga dengan istilah lebaran. Dengan istilah lebaran yang berarti lebar, lebur, luber, dan labur. Di sini banyak artinya. Yang pertama, lebar. Lebar itu kita bisa lebaran dari segala kemaksiatan, dari hal-hal yang mengandung dosa. Kemudian lebur. Lebur itu artinya lebur dari dosa. Karena kita telah melaksanakan puasa, insya Allah dosa-dosa kita akan dileburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian luber. Luber ini bisa diartikan luber dari pahala, luber dari keberkahan, dan luber dari rahmat Allah. Kemudian labur. Labur itu berarti bersih, sebab orang yang berpuasa hatinya akan dilabur menjadi putih tanpa dosa. Ya, seperti dalam kehidupan sehari-hari biasanya setiap orang itu melabur rumahnya agar kelihatan bersih, agar kelihatan rapi untuk merayakan hari raya Idul Fitri ini. Kemudian kaitannya dengan hidangan pun kita maknai hari raya Idul Fitri itu biasanya kita membuat ketupat. Ya, Bapak Ibu semua. Ketupat dalam bahasa Jawa ngaku lepat atau mengaku salah atau permohon kesalahan. Ketupat itu berbentuk segi 4. Nah, segi 4 ini berarti kiblat papat 5 pancer. Artinya 4 arah mata angin dan 1 pusat arah jalan hidup manusia. Kemanapun manusia berjalan, maka pasti akan kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita membuat ketupat itu, ketika proses pembuatannya itu sangat rumit, itu menggambarkan bahwa segala dosa manusia itu dosanya banyak. Terus dari ketupat itu ketika kita belah itu berwarna putih. Nah, berarti melambangkan bersih setelah bermaafan. Kemudian dari butiran beras yang kita buat, yang kita bungkus dengan janur itu artinya melambangkan kebersamaan dan kemakmuran. Ya. Terus janur tersebut yang untuk membungkus ketupat tadi ada artinya juga yang berasal dari kata ja'a al-nur yang artinya telah datang cahaya. Janur itu sejatinya nur. Artinya keadaan suci manusia telah mendapatkan pencerahan selama bulan Ramadan, seperti itu. Kemudian ketupat itu kita masak menggunakan santan. Nah, santan arti di sini adalah segala lepat nyuwun pangapunten, segala kesalahan minta maaf yang sebesar-besarnya. Jadi
kesimpulan memaknai Hari Raya Idul Fitri itu adalah kita harus berpikir positif. Ya, bisa dilakukan seperti menjalin silaturahmi sebagai sarana pembebasan dosa sesama makhluk. Silaturahmi itu bisa dilaksanakan kita saling berkunjung dengan saudara dengan menggunakan teknologi yang sudah maju. Kita bisa menggunakan WA, bisa menggunakan Facebook dan lain sebagainya untuk mengungkapkan kesalahan kita, meminta maaf kepada sesama. Dan silaturahmi itu kesimpulannya kita bisa maknai bahwa kita itu akan kembali ke suci atau ke fitrah dari segala dosa yang telah kita lakukan selama 11 bulan di depan. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Saya dari pribadi saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.